Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas kasih-Mu yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberkati kami, yang selalu menghiburkan kami. Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan keadaan yang selamat. Terima kasih Bapa di surga. Berbahagialah orang yang mengandalkan Engkau, yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai dari Tuhan Yesus menaungi kita semua. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami melalui program ini, jemaat Tuhan sekali lagi diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, tujuan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengannya, sebagai satu rencana yang agung, agar kita boleh berkuasa di atas ciptaan Tuhan yang lain. Meskipun begitu, manusia sangat lemah
dan tidak taat kepada perintah Allah, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga hubungan manusia dengan Allah putus sama sekali karena dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun demikian, Allah tidak terus menghukum manusia yang berdosa, tetapi Dia mengaruniakan anak tunggalnya datang ke dalam dunia, supaya merendahkan dirinya untuk mati dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Makanya pada pagi hari ini, saya akan membawa kita untuk melihat mengapa Tuhan Yesus harus mati dan bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang telah kita baca tadi, di sana menjelaskan Ia merendahkan dirinya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah anak Allah, namun Dia merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan taat menjalankan perintah Bapaknya hingga mati di atas kayu salib. Ia merendahkan diri dan taat kepada Bapa merupakan sikap dan cara yang dapat menjadi teladan bagi kita. Tidak peduli apa kedudukan kita di dunia ini, janganlah berbesar hati, jangan meninggikan diri kita. Kita perlu ingat bahwa hidup ini berada di dalam pemantauan Bapa yang Maha Kuasa di surga. Tuhan Yesus telah mengambil sikap merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib, sekalipun Ia telah berseru dan berdoa di Taman Getsemani. Ia bukan minta agar Bapa mengambil penderitaan itu daripadanya, tetapi biarlah kehendak Allah Bapa itu terjadi dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengambil sikap untuk merendahkan diri hatinya sampai mati di atas kayu salib, bukan menunjukkan bahwa Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Bukan berarti Dia tidak mampu untuk menolakkan salib yang akan ditanggung olehnya ke Bukit Golgota. Tetapi kita melihat sikap dan cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia adalah Tuhan yang memberi pengampunan kepada kita manusia yang berdosa. Makanya Dia merendahkan diri supaya kita yang harus mati karena dosa dan pelanggaran kita diselamatkan oleh pengakuan, oleh kerendahan hati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, telah meninggalkan takhta kemuliaannya yang ada di surga, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami saat Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya adalah saat Ia telah mengambil rupa manusia yang sejati, agar penderitaan kita sungguh-sungguh ditanggung olehnya di dalam tubuhnya di kayu salib, dan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya, tetapi itu tidak mengurangkan kuasa ilahinya sebagai anak Allah dan juga manusia yang sejati. Lalu yang kedua, Ia mengalahkan kuasa maut. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-58, demikianlah firman Tuhan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sengat maut itu adalah dosa. Dosa mau menguasai umat manusia agar kita dibinasakan kekal selama-lamanya. Tetapi oleh kasih karunia Allah Bapa yang ada di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita yang berdosa diselamatkan. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sengat dosa telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia telah bangkit dan hidup karena Ia adalah Tuhan, baik di atas orang yang mati dan juga menjadi Tuhan di atas orang yang hidup. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-23, sebab itu kita menjadi milik Kristus dan Kristus milik Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita menanggapi Paskah di dalam kehidupan kita pada tahun ini? Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut itu dari dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita hanya membuat keputusan untuk hidup di dalam kebebasan, untuk hidup di dalam kemerdekaan, untuk hidup di dalam kemenangan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Pada pagi hari ini, keputusan adalah di dalam tangan kita. Sekalipun Tuhan Yesus telah mengerjakan pembebasan bagi kita, kita harus datang kepadanya, hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup, yang sungguh ajaib, yang memberkati kami. Firman-Mu tetap menjadi suluh dan terang bagi perjalanan kami. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau senantiasa memberi kekuatan yang baru, baik di dalam iman percaya kami, maupun di dalam pengharapan kami tentang hidup yang tidak akan binasa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa, kami menyerahkan seluruh program gereja kami di dalam ibadah Paskah pada minggu ini. Mari Tuhan Engkau tolong seluruh umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, dalam kami mempersiapkan hati dan diri kami menyambut berkat sekali lagi di dalam pengorbanan Kristus bagi kehidupan kami. Biarlah berkat itu menjadi kekuatan, biarlah berkat itu menjadi kemenangan bagi kami dalam kami mengikuti Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah berubah, yang menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kami. Apapun acara yang kami lakukan dalam ibadah, Tuhan Engkau memberkati seluruh umat Tuhan, bahkan juga hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagian, baik yang memimpin dalam pujian penyembahan, baik yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kekurangan Tuhan Engkau memberkati mereka, yang masih terikat di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun berada pada saat ini. Tuhan kuatkan kami bersama di dalam iman kami, sebab pengharapan kami bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang menyediakan tempat yang indah, yang kekal bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.